Selamat pagi kepada pemirsa Guris Sadan TV. Guris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Guris Sadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita berbicara tentang PDIP yang belum secara resmi masuk ke dalam pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto ya. Nah, setidaknya hingga menjelang detik-detik akhir pelantikan Presiden Prabowo, perwakilan PDI Perjuangan tak juga dipanggil untuk menjadi menteri di dalam kabinet ya. Dari 59 orang yang dipanggil, hanya kelihatan Budi Gunawan ya yang dianggap selama ini dekat dengan PDI ya. Nah, Presiden terpilih Prabowo Subianto menilai bahwa masih ada momentum sebenarnya, terutama momentum pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto yang sampai dengan hari ini belum ada apanya. Belum ada kejelasan ya. Tetapi kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Wuryanto ya, salah seorang tokoh PDIP yang berpengaruh ya di parlemen, itu mengatakan bahwa ada 3 kelompok yang terjadi di PDIP sekarang ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bambang Wuryanto berikut ini ya. Beliau mengatakan bahwa kalau saya bicara sama Dikau, keputusan untuk itu aku belum dengar ya. Maksudnya keputusan untuk bergabung di dalam kabinetnya Prabowo Subianto belum dengar. Tetapi yang berkembang itu kan namanya pendapat kan berbeda-beda, berkembang di antara kawan-kawan itu ya. Bambang mengatakan ada 3 pendapat yang mengemuka di internal PDIP. Pertama, ada yang ingin segera masuk kabinet Prabowo. Nah, kelompok ini tentu saja sudah banyak bergerilya ya, melakukan negosiasi, melakukan lobby, dan terutama ya melakukan pendekatan ya, termasuk juga bagaimana supaya pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu segera direalisasi ya sebelum pelantikan kabinetnya. Nah, yang berikutnya adalah kelompok yang tidak suka ya, yang sebenarnya tidak ingin bergabung di dalam pemerintahannya, dan mereka mengatakan bahwa terutama Bambang Wuryanto ini mengatakan ada yang ingin bergabung ke kabinet Prabowo tetapi tidak sekarang ya. Jadi maksudnya ya ada yang ingin bergabung tetapi tidak sekarang, mungkin nanti setelah pelantikan ya. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa PDIP tidak perlu menjadi bagian dari pemerintahan atau masuk ke dalam kabinet ya, tetapi cukup di luar pemerintahan menjadi oposan ya, menjadi kelompok yang barangkali nanti bersama dengan Nasdem ya akan menjadi kekuatan rakyat ya, kekuatan oposisi yang memiliki pengendalian ya, kontrol yang lebih sistematis kepada pemerintahannya. Nah, tetapi kita sebenarnya memiliki keinginan yang kuat ya, bagaimana supaya pemerintahan Prabowo ini memiliki oposisi ya, atau kelompok yang memang secara khusus ya di dalam parlemen itu ada yang mengawasi kerja-kerja pemerintah ya. Karena yang terjadi selama ini ketika tidak ada oposisi, tidak ada kontrol yang sistematis yang berasal dari parlemen, itu menimbulkan 2 hal ya. Yang pertama, terjadi apa yang disebut dengan istilah executive heavy ya, atau pemerintahan yang sangat dominan ya,
pemerintahan yang mengendalikan semuanya ya, dan bahkan apa saja yang dikehendaki oleh pemerintah, terutama oleh Presiden Jokowi, itu langsung disetujui oleh parlemen ya, dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, eksekutif ini tentu saja bukan sesuatu yang bagus ya untuk pemerintahan yang modern ya, pemerintahan yang demokratis ya. Mengapa? Karena negara di mana eksekutif itu menjadi dominan, maka kemudian semua kebijakan-kebijakan itu diambil berdasarkan keputusan eksekutif, keputusan presiden ya. Jadi tidak didasarkan pada aspirasi dan kehendak rakyat, baik yang masuk melalui parlemen maupun juga yang masuk secara khusus ya, melalui demonstrasi, melalui suara-suara warga ya, yang disampaikan secara terbuka melalui mimbar politik ya, entah di pusat maupun juga di daerah ya. Nah, yang kedua, ketika tidak ada oposisi di dalam satu pemerintahan, maka kemudian rakyat itu menjadi kesulitan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah ya, terutama misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikehendaki oleh rakyat atau bertentangan dengan kepentingan rakyat ya. Pada kasus demo Omnibus Law misalnya ya, banyak orang yang tidak menghendaki munculnya Undang-Undang Cipta Kerja itu, karena itu hanya menjadikan rakyat sebagai buruh di negerinya sendiri ya. Dan ini tentu saja suara-suara rakyat bahkan pada waktu itu justru dihadang juga oleh orang-orang partai ya, oleh tokoh-tokoh partai atau anggota DPR RI yang ya istilahnya mereka menjadi kepanjangan tangan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, dari kepentingan-kepentingan pemerintah. Jadi ketika ada persekongkolan antara pemerintah dengan DPR sebagai perwakilan rakyat, maka kemudian yang terjadi, rakyat itu kehilangan pegangannya, kehilangan support system yang menjadi andalan mereka, yang menjadi partner mereka, yang menjadi perwakilan mereka untuk menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah. Nah, demikian saja pemirsa Gorisadan TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Gorisadan TV, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda ya. Katakan kepada mereka bahwa Gorisadan TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih.